Kalau aku bisa menangkap Dewi Sekar Arum, aku akan memperoleh kedudukan yang lebih tinggi. Menjadi Senopati atau Temenggung di Mataram. Rupanya dia tidak bisa mati. Hati-hati, Nyai. Makhluk itu sangat berbahaya, Nyai. Aku tahu, Kiai. Apakah kau Arya Soma anakku? Arya Soma, dia bukan ibumu. Dia adalah musuh kita yang harus kau bunuh. Cepat kau bunuh dia. Arya Soma, bangun!
penasaran. Aku harus mencari orang yang bernama Raden Wiratsangka itu. Hei, tunggu! Mau apa kalian? Orang asing berkeliaran membawa senjata di daerah ini. Kau mata-mata. Aku bukan mata-mata. Aku mencari suamiku dan memang kebetulan lewat daerah ini. Siapa suamimu? Wiratsangka. Wiratsangka. Kau bohong nih, Sanat. Wiratsangka itu sudah beristri. Sekarang lebih baik serahkan pedangmu dan ikut kami. Mulut kalian. Lihat tuh. Bukan main. Lihat cantiknya. Jangan gegabah. Lihat pedang yang dibawanya. Iya. Memangnya kenapa? Percuma orang banyak memberi aku gelar si Kanjil Cerdik Sujud Akal. Akan kubuktikan. Aku bisa. Sudahlah, Nyai. Jangan terlalu dipikirkan. Makhluk itu bukan Arya Soma putramu. Aku tahu. Penampilannya benar-benar mirip Arya Soma. Arya Soma difitnah. Itu yang membuat aku sedih. Tabahkan hatimu, Nyai. Aku bersumpah akan membalaskan sakit hatimu. Sebentar. Ada apa, Kiai? Ketika makhluk itu tewas di tangan Nyi Parwati, aku mendengar suara mak lampir. Mak Lampir, Mak lampir? Iya. di mana? Aku tidak tahu di mana dia, tapi suaranya terdengar jelas. Nenek jahat itu bilang apa? Oh, dia berteriak dan membentak. Arya Soma, bangun! Lalu makhluk itu hidup kembali dan menyerang aku. Ya, waktu itu tiba-tiba Arya Soma menyerangku dan dia hidup kembali. Iya. Kenapa kesana? Aku diserang begal. Dia berhasil melukai tubuh dan kakiku.
Terima kasih atas pertolongan, Nyai. Maaf, kalau boleh aku tahu, namanya siapa? Banowati. Nyai mau kemana? Mau mencari Wiratsangka, suamiku. Yang aku tahu, istri Raden Wiratsangka itu adalah Nyai Darmini. Andika kenal Raden Wiratsangka? Tentu. Kalau tidak, bagaimana saya kenal dengan istrinya? Bawalah aku padanya, Kisanak. Boleh, tapi aku minta upah. Upah apa? Nanti saja kalau tugasku sudah aku lakukan. Mari ikut aku. Memang benar-benar kancil. Akal bulusnya berhasil. Kalau berhasil, kita pun harus dapat bagian. Ayo, kita ikuti. Ini rumahku. Mari masuk. Besok kita berangkat untuk perjalanan panjang. Tikatu, benar-benar berhasil dia. Beres. Aku rasa nanti kita dapat bagian juga. Iya. Tidak usah, Nyai. Dengan tongkat ini aku bisa berjalan sendiri. Silahkan diminumnya. Nyai pasti haus sejak tadi belum ketemu air. Aduh. Kepalaku pusing sekali. Boleh aku numpang tidur di sini? Silakan, Nyai, silakan. Pasti karena Nyai kecapean. Silakan.
minta bagian, ngantri. Kenapa senyum-senyum? Tidak apa-apa. Dalam hati pasti mengatakan aku rakus. Percayalah, hatiku tidak pernah mencelamu. Lalu, kenapa Kakang tersenyum? Aku teringat waktu pertama kali kita bertemu. Pada mulanya, aku menyangka kau seorang pemuda. Pelayan, Ya, Den. Terima kasih, Den. Paman? Siapa orang itu? Saya tidak kenal, tapi dari pakaian dan perhiasannya seperti bangsawan atau petinggi. Dia juga royal. Lihat, dia membayar makanan dengan uang emas. Cepat sedikit, Kakak. Adik, kenapa tergesa-gesa? Aku tertarik pada pemuda itu. Kau tertarik? Jangan salah sangka. Maksudku, aku mencurigai pemuda itu. Kenapa? Ini daerah genting. Perampok merajalela. Tapi dia memakai pakaian mewah. Mungkin saja pemuda itu berilmu tinggi. Jadi dia tidak takut pada perampok. Itulah yang aku ingin selidiki. Kenapa kita harus ikut campur urusan orang? Kalau dia dirampok, apakah Kakang tega membiarkannya begitu saja? Tapi kalau ternyata dia itu perampok, apakah kita juga akan diam saja? Aku harus mencari Kiwanakerta. Apakah benar dia melihat ketika aku membunuh Kakang Sutejo? hei berhenti! Aku mencarimu kemana-mana. Mau apa kau mencariku? Aku akan menangkapmu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatanmu di hadapan Kanjeng Adipati Kudus. Sekarang, meskipun kau pandai mengukir langit dengan tongkatmu itu, tapi tidak mungkin kau bisa melawanku. Sekarang, keluarkan seluruh kemampuanmu agar kau puas. Jika aku bisa kehabisan tenaga daripada tertangkap, lebih baik aku mengadu jiwa. Perempuan, kau tidak boleh dikasihati. Kamu bawa pedang Nagawiru. Pernah
apa kau dengan Ki Bagaspati? Ki Bagaspati adalah guruku yang mulia. Kalau kau sudah tahu siapa guruku, lebih baik kau menyingkir sebelum pedang ini melukaimu. Ki Bagaspati orang yang sangat sederhana. Tapi muridnya ternyata hanya seorang kurcaci yang kemaruk tahta, harta, dan sombong. Sungguh sayang. Kau tidak tahu berhadapan dengan siapa. Aku adalah Senopati Muda Ing Alugo dari Kadipaten Kudus. Kau benar-benar tidak pantas menjadi seorang senopati. Sepak terjangmu selama ini benar-benar tidak pantas. Kurang ajar. Mulutmu. Hiya! Hiya! Perempuan di sini. Aku tidak boleh gentar menghadapinya. Itu Kakang Wiransanta. Tapi siapa lawannya? Ilmu kanuragan perempuan itu sangat tinggi. Kakang Wiransanta tidak mungkin bisa mengalahkan dia. Luar biasa. Guru benar-benar sakti. Kalau aku bisa belajar langsung dari dia, aku tidak usah takut menghadapi orang seperti Wiratsangka. Menmati. Perempuan berbaju putih itu sangat luar biasa. Tidak lama lagi Banowati akan kalah. Jangan gegabah. Ilmu silat perempuan itu jauh di atas kita. Lagi pula, dia tidak bermaksud jahat. Dari mana kau tahu? Kalau dia bermaksud mencelakai Banowati, sudah dari tadi dia lakukan. Kau membawa pedang naga gini. Apakah kau juga murid Ki Bagaspati? Ki Bagaspati adalah ayahku. Dan laki-laki yang kau bela itu? Dia adalah suamiku. Kali ini Ki Bagaspati sudah salah mata. Sungguh sayang. Siapa kau? Suatu saat aku dan ayahku akan mencarimu untuk membayar kekalahanku. Raja Wali berbulu emas telah terbang ke langit tinggi. Dia tidak lagi menapakkan kakinya ke bumi. Bunga yang tumbuh di atas bukit, siapa yang peduli? Sekararum, ayo ikut aku. Baik, Guru.
kita kejar Banowati? Tidak usah. Bukankah dia Wiratsangka, suaminya Banowati? Tapi, kenapa dia lari? Itu dia yang ingin kita ketahui. Wiratsangka sekarang sudah menjadi pejabat tinggi. Mungkin saja dia melupakan Banowati dan menikah dengan gadis lain. Apa bisa begitu? Kenapa tidak? Ayo, kita ikuti mereka. Adik? Ada apa? Kalau Kakang menjadi Wiratsangka, apa yang akan Kakang lakukan? Maksudmu? Kalau Kakang dan aku berpisah, kemudian Kakang menikah dengan gadis lain. Lalu kita bertemu lagi, apa yang akan Kakang lakukan? Aku tidak tahu. Kalau Kakang melupakan aku dan menikah dengan gadis lain, aku akan membunuhmu. Kakang Manakerta mencari aku? Sebenarnya aku sedang mencari pengacau. Pengacau? Ya, aku mendapat laporan. Ada seorang mata-mata perempuan yang menyusup ke desa Jatis. Anak buahmu berusaha menangkapnya, tapi gagal. Adi, kenapa bajumu sobek? Aku juga sedang mengejar Dewi Sekar Arum. Tapi aku terjebak masuk ke dalam perangkapnya. Aku dikeroyok. Sudahlah, lebih baik kau berhati-hati. Seorang diri menyerbu sarang harimau itu sangat berbahaya. Sekarang pulanglah. Kakang mau kemana? Aku sedang mencari teman-teman yang mau bergabung dengan kita. Baiklah, selamat tinggal Kakang. Pemuda sombong. Tunggu saja. Kalau tenagamu sudah tidak dibutuhkan lagi, aku akan membunuhmu. Permusuhan antara Kadipaten Kudus dan Rembang harus dihentikan. Aku tidak ingin perang saudara terjadi. Nah, Kakang Senopati Kuda Palungan, tugas ini aku serahkan padamu. Sendiko Gusti. Juga kepada kalian berdua. Aku tugaskan kalian untuk mendampingi Kakang Kuda Palungan. Apa kalian sanggup? Hamba sanggup, Gusti. Kau Blotong? Apa kau juga sanggup? Kalau hamba sih tidak usah diragukan lagi. Jangankan ke daerah sengketa, menerjang lautan api juga hamba sanggup. Apa betul kau sanggup menerjang lautan api? Itu cuma peribahasanya, Gusti. Ngomong-ngomong, siapa yang mau dipanggang hidup-hidup? Kalau hamba sih siap mengabdi pada Gusti kapan saja. Apa benar Wiratsangka dikeroyok orang? Jangan-jangan itu cuma alasan untuk menutupi malu karena tidak berhasil menangkap perempuan perusuh itu.
pergi meninggalkan aku? Apakah dia takut pada wanita berbaju putih itu? Atau dia takut bertemu dengan aku? Takut ketahuan dia sudah kawin lagi. Siapa kau? Aku Anakerta, senopati andalan dari Kadipaten Kudus. Kenapa kau berkeliaran dengan membawa senjata? Kau pasti mata-mata. Aku bukan mata-mata. Kalau kau bukan mata-mata atau pengacau, ayo, serahkan senjatamu padaku. Kau mau merampas pedangku? Ayo, rampaslah. Kau boleh gagah, gadis cantik. Tapi jangan harap kau bisa lolos dari tanganku. Sekalipun kau pandai menjaring angin, tidak mungkin kau bisa melawanku. Kakang, bagaimana pendapatmu? Banowati memang gagah. Tetapi lelaki itu berilmu tinggi. Aku rasa Akan jatuh di bawah angin? Benar saja. Percuma saja kau melawanku. Kau harus ikut aku untuk diadili. Cepatlah. Siapa kau? Namaku Cakalalana. Ini temanku Citrasena, putri Gundala Seta dari Pulau Nusa Laut. Jangan kau bawa-bawa nama Gundala Seta untuk menakut-nakutiku. Hei Kisanak, siapa yang menakut-nakutimu? Kalau kau tidak percaya, tunggu saja. Kami akan meringkusmu dan membawa ke hadapan ayahku. Grano, cepat menyingkir. Dia menghilang, Kakang. Biarkan saja. Yang penting adik Banowati selamat. Kenapa nenek memanggil aku? Aku lihat kau akan berubah menjadi Grandong. Rahasia penyamaranmu akan terbongkar. Aku tidak takut penyamaranku terbongkar. Aku bisa saja membunuh mereka untuk menutup mulut. Anak, mereka bukan pendekar biasa. Kalau guru mereka datang, habislah kau. Untuk sementara kembalilah ke Kudus. Jalankan perananmu yang seperti biasa.
Orang dagang kok malah tidur? Maaf Tuan, warung ini lagi sepi. Jadi saya ngantuk. Mau kemana? Sini. Cepat, sediakan makanan. Kami lapar. Baik Tuan. Heran, warung ini biasanya ramai. Tapi kenapa sekarang sepi sekali? Mungkin daerah ini wilayah yang tidak aman. Sejak saat itu, orang-orang pada mengungsi, mencari tempat tinggal yang aman. Kamu sendiri? Kenapa masih tinggal di sini? Apa kamu tidak takut sama setan pemakan manusia? Kami juga sudah berniat mengungsi. Mungkin besok atau lusa, kami akan pergi dari sini. Anak Mas Mahesa, apa yang sedang Nak Mas pikirkan? Arya Soma sudah tewas. Tapi, kenapa dia muncul lagi? Apakah mungkin orang yang sudah tewas bisa hidup kembali? Mungkin saja ada orang lain yang menyaruh sebagai setan pemakan manusia untuk membuat keonaran. Mungkin juga. Kita harus menyampaikan surat kepada Adipati Rembang. Iya. Lotong, ayo bangun. Ada apa toh? Ada apa? Kerjamu tidur melulu. Ayo bangun, jalan lagi. Kalau tidak ada anak Mas Mahesa, mungkin saya dan Kitapak Jalak sudah tewas. Saya heran sekali. Padahal Arya Soma sudah mati. Tapi kenapa tiba-tiba dia muncul lagi? Anehnya, dia hanya mengacau di wilayah Kadipaten Rembang. Sedangkan di wilayah Kudus tidak. Sebenarnya, tadi siang, aku yang ingin melawan setan pemakan manusia. Tapi, aku keduluan Mahesa. Kamu? Loh, benar ini? Kalau kamu mau melawan setan pemakan manusia,
Masih ada kesempatan. Ya, kami semua ingin melihat bagaimana tandangnya Senopati Blotong dalam menghadapi musuh. Celaka, Banowati muncul. Dia pasti sedang mencari aku. Tapi untunglah, dia tidak tahu bahwa aku menjadi senopati di Kadipaten Kudus. Andai kata dia tahu bagaimana. Kakang, aku benar-benar penasaran. Kenapa Kakang Wiratsangka tiba-tiba meninggalkan aku? Sekarang apa yang akan kau lakukan? Aku akan mencari Kakang Wiratsangka sampai ketemu. Yang aku dengar Kakang Wiratsangka telah menikah lagi. Tapi suasana di Kadipaten Kudus dan sekitarnya sedang kisruh. Pintu gerbang masuk ke dalam kota pasti dijaga ketat. Aku tidak takut. Aku percaya, tapi kau tidak boleh membuat kerusuhan. Kau bisa terbunuh oleh pasukan Kudus. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku ada akal. Apa? Untuk sementara, aku tidak akan keluar dari Kadipaten. Aku akan perintahkan para prajurit untuk menangkap perempuan yang membekal senjata. Kakang? Diajeng, kamu belum tidur? Sedang apa, Kakang? Aku sedang kesal. Kesal? Iya. Kakang kesal padaku? Oh, bukan. Aku bukan kesal padamu, Diajeng. Kakang kesal pada siapa? Aku kesal pada diriku sendiri. Sebab sampai saat ini, aku belum bisa menangkap Dewi Sekar Arum. Oh. Arya Soma, hidup! Hidup! Hidup lagi, Mahesa. Arya Soma, hidup! Mahesa, apakah Senopati Kuda Palungan bisa mengalahkan makhluk itu? Aku tidak tahu, Blotong. Nanya sama kamu itu percuma. Jawabnya selalu tidak tahu. Hah? Mahesa, lihat itu.
Bagaimana Kiai? Baiklah, ayo kita pergi. Iya. Hati-hati, Namas. Dia kuat sekali. Minggir Senopati. Seperti apa kekuatanmu untuk menahan cemeti amal rasuliku ini? Damit, Arya Soma, dengar perintahku. Mak Lampir, kenapa berteriak? Kiai Jamas. Iya, aku. Kau kaget. Arya Soma, hidup. Arya Soma, hidup. Arya Soma mati. Kok bisa begitu? Arya Soma, hidup. Arya Soma mati. Arya Soma, hidup, hidup. Mati. Hidup. Mati. Arya Soma mati. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin. Semua makhluk yang bernyawa pasti mati. Bukankah kau sendiri yang mengatakan Arya Soma mati? Tapi Kau kaget, Lampir? kalian curang. Kalian menggunakan akal busuk. Jangan marah-marah, Lampir. Kau juga sering menggunakan akal musuhmu untuk mencelakai orang lain. Bahkan banyak yang jadi korban. Wajar kau. Malampir, aku datang untuk menagih hutang nyawa anakku. Iya. Kalian mau mengeroyok aku? Apa kalian sebagai pendekar tidak malu? Kenapa harus malu? Hah? Untuk melenyapkan iblis seperti kau, tidak perlu mengatasnamakan pendekar. Lampir, siap-siap untuk mati. Kenapa kalian bisanya main keroyok?
begitulah. Pengemis tangan seribu berhasil melenyapkan Mak Lampir. Dengan Aji Sasrabahu dan Gelap Sewu. Lalu, bagaimana selanjutnya Pak Kiai? Apakah nenek tua itu sudah tamat riwayatnya? Alias mati? Kenapa kamu tanya? Loh, ini kan penting. Kalau Mak Lampir sudah mati, berarti kan sudah tidak ada lagi kerusuhan dan kekacauan yang ditimbulkan. Iya kan Pak Kiai? Betul. Tapi aku tidak tahu, apakah Mak Lampir sudah tewas atau belum. Sebab dia ngagem Aji Pancasona. Oh, berarti matinya kurang titis. Kurang titis bagaimana? Kurang titis itu berarti kurang pas, Mahesa. Heh, kalau leher kamu bagaimana? Hah? Mati dengan kepala apa tidak cukup titis? Makanya, kalau ngomong itu dipikir dulu. Sudahlah. Yang penting sekarang ini, kita pusatkan perhatian untuk menyelesaikan sengketa antara Kadipaten Rembang dan Kadipaten Kudus. Susah. Susah apanya? Ya, kalau Mak Lampir masih hidup, berarti masih timbul kekacauan terus. Lampir. Sembah bakti hamba. Lampir, apa yang terjadi pada dirimu? Hamba menghadapi musuh yang sangat tangguh, Pukulun. Siapa? Pengemis tangan seribu yang memiliki Aji Sasrabahu dan Gelap Sewu. Kau bukan saja tidak berdaya, tapi hampir mati. Untunglah aku masih sempat menolongmu. Jadi sekarang apa yang harus hamba lakukan, Pukulun? Kau harus berhati-hati menghadapi orang-orang seperti Pengemis Tangan Seribu, Ki Bagaspati dan Gundala Seta. Karena mereka sudah mencapai tingkat kesempurnaan ilmu lahir dan batin. Kecuali kalau mereka dikalahkan oleh hawa nafsunya sendiri. Sebentar lagi, kita akan memasuki wilayah Kadipaten Kudus. Kita harus berhati-hati. Kenapa? Biasanya, di daerah perbatasan yang bersengketa, sering terjadi kerusuhan. Ada apa, Tong? Sepertinya aku mendengar sesuatu, Mahesa. Tapi Itu suara perut kamu. Dasar perut koresan. Baru nggak diisi sebentar, sudah kelaparan. Dasar gentong. Yang barusan itu memang suara perutku. Tapi
Yang tadi ku dengar itu lain Mahesa. Lain bagaimana? Ada pertempuran di sana. Ayo. Hentikan! Siapa kau? Kami tidak akan berhenti sebelum orang-orang Rembang menyerang dan minta ampun atas kesalahannya. Minggir, jangan ikut campur. Kami utusan dari Mataram. Kami mengimbau agar kalian menghentikan pertempuran ini. Cari masalah, habis kau. Serang! Mereka kesemeh. Baru mau aku bantu. Mereka sudah pada kabur. Kami sedang mencari Gusti Dewi Sekar Arum. Tiba-tiba dihadang pasukan Kadipaten Kudus. Apa kamu tahu Gustimu pergi kemana? Tidak. Kami hanya mendengar kabar bahwa Gusti Dewi ingin menangkap Senopati Wanakerta. Kalau begitu, mungkin Dewi Sekar Arum pergi ke daerah Kadipaten Kudus. Sebaiknya kau kembali ke Rembang. Katakan bahwa kami akan mencari Dewi Sekar Arum ke Kadipaten Kudus. Ayo. Baik. Kalau ternyata Dewi Sekar Arum tidak ada, kita cari ke tempat lain. Baiklah, aku setuju. Nah, kalian pulanglah. Baik, Gusti Senopati. Hei, hati-hati ya. Jangan sampai bertemu musuh. Sudah, sana. Wajah. Dianya saya ambilkan di dalam. Ini berapa? Wah, mahal. Ya, mahal sekali. Walah. Hei. Sana, pergi. Wah. Kang, gimana? Mau ke pasar, Kang. Pisangnya dijual. Ya, kita baru berangkat. Tenang saja. Bagaimana bisa tenang? Aku khawatir Kakang Tirta celaka. Jangan khawatir. Kakang Tirta bukan pendekar sembarangan. Nah, itu pasti dia. Bagaimana, Kakang? Aku berhasil mendapat beberapa keping tembaga. Bukan ini. Tapi apakah Kakang sudah mendapatkan berita tentang Kakang Wiratsangka?
Aku dengar Senopati Wiratsangka sedang pergi untuk menangkap Dewi Sekar Arum. Apakah Kakang sudah mengetahui rumahnya? Dan apakah Kakang Wiratsangka sudah menikah lagi? Rumah Senopati Wiratsangka dijaga ketat. Aku tidak berhasil mendapat keterangan apa-apa. Sabar, cepat atau lambat kita pasti bisa mendapat keterangan. Oh ya, aku mendapat berita yang menarik. Berita apa? Baiklah. Harapan Kanjeng Sinuwun agar kami mengadakan gencatan senjata akan kami pertimbangkan. Terima kasih Kanjeng Adipati. Bagaimana selanjutnya? Menurut kabar, para senopati sang adipati tidak setuju dengan usul gencatan senjata itu. Apakah mereka sudah bosan hidup? Berani menentang usul Kanjeng Sultan Mataram? Menurut mereka, tewasnya Raden Sutejo tidak bisa dihapus hanya dengan permintaan maaf. Maafkan. Aku Diajeng. Aku telah menyakiti hatimu. Kakang Sutejo. Hutang pati harus dibayar pati. Artinya, Dewi Sekar Arum harus dihukum mati. Dewi Sekar Arum, murid majikan Bukit Raja Wali. Sang adipati tidak mungkin bisa mewujudkan keinginannya. Ya, itu artinya permusuhan antara Kadipaten Rembang dan Kadipaten Kudus akan terus berlanjut. Sinuwun Mataram akan murka. Dia akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghukum adipati yang membangkang itu. Adik Banowati, bagaimana menurut pendapatmu? Aku tidak akan ikut campur. Tujuanku ke sini hanya untuk mencari Kakang Wiratsangka suamiku. Malam ini dingin sekali. Dingin yang tidak wajar. Seperti pengaruh sirap Aji Megananda. Anak mas, kita harus berhati-hati. Iya.